berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. 4 malam berturut-turut kami merasakan kasih-Mu menyentuh hati kami yang dalam. Kami boleh merasakan bagaimana kehidupan kami tanpa Engkau, Tuhan. Hidup ini akan terasa sia-sia sekali, kering. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyirami kami dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Dan terutama pada malam ini, pada waktu kami memuji Engkau, hati kami dekat dengan Engkau, Tuhan. Hati kami tergerak untuk menyembah Engkau, Tuhan. Dan biarlah Tuhan di malam ini Engkau berbicara kepada kami sekali lagi. Ubah hidup kami, ubah pemikiran kami. Supaya kami boleh betul-betul merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas dalamnya, tidak terbatas tingginya, tidak terbatas luasnya. Engkau begitu mengasihi kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami semuanya di malam ini. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman yang Tuhan sudah letakkan di dalam mulut ini. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk meresponi firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku. Seringkali kita mendengar pernyataan ini. Kalau Allah sayang aku, mengapa hidupku begitu menderita? Kalau Tuhan sayang keluargaku, mengapa papa mamaku harus meninggal karena COVID ini? Di mana Tuhan pada waktu aku menghadapi penyakit ini? Saudara-saudara sekalian, pengalaman kehilangan sesuatu, baik itu pekerjaan, baik itu kesehatan, apalagi orang yang kita cintai, seringkali menimbulkan pertanyaan. Di manakah Tuhan di tengah-tengah masalah hidup kita? Di mana keberadaan Tuhan itu? Kalau Allah begitu mengasihi manusia ini, kalau Allah begitu mengasihi dunia ini, mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan? Mengapa dunia ini penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesulitan dan penderitaan? Saudara-saudaraku, bagaimana kita memahami Allah yang baik, Allah yang berdaulat, di tengah-tengah dunia yang rusak dan kacau ini. Bahkan orang-orang ateis juga mempertanyakan, buktikan kalau Tuhan itu ada. Kalau kamu sanggup membuktikan itu, saya akan percaya kalau Tuhan itu ada. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang mulai mempertanyakan tentang kepedulian Tuhan, mempertanyakan tentang kerinduan Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatu. Akhirnya sampai kepada pertanyaan yang terakhir, benar gak sih Tuhan itu ada? Jangan-jangan kita memang dikutuk di tengah-tengah dunia yang memang begitu rusak adanya. Dunia yang penuh kekacauan dan kita tidak bisa lari daripadanya. Orang yang mengalami permasalahan besar, orang yang mengalami kesulitan besar karena penderitaan. Dia akan mulai mempertanyakan tentang Tuhan itu. Mengapa Tuhan membiarkan? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Apakah tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita? Apakah tangan Tuhan itu tidak mampu untuk membebaskan kita? Apakah telinga Tuhan sudah ditutup untuk mendengar suara-suara permohonan kita? Di manakah Tuhan ketika kesengsaraan itu terjadi? Di manakah Tuhan yang katanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mempunyai kasih yang tak berkesudahan, unending love? Apa buktinya? Saudara-saudaraku, ini menjadi satu tema yang penting sekali malam ini. Bagaimana mengaitkan Allah dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan dengan kesulitan dan penderitaan di dunia ini. Yesaya 52-53 merangkumkan doktrin Allah dari perjanjian lama
yang memberitakan kepada kita tentang Allah yang menderita karena umatnya, Allah yang menderita bersama-sama dengan umatnya, dan Allah yang menderita bagi umatnya. Ini 3 hal penting yang harus kita pahami malam ini, dengan temanya yaitu kasih Allah yang tak berkesudahan. Lalu kita lihat yang pertama, Allah adalah Allah yang menderita karena umatnya. Muncul satu pertanyaan, kenapa Allah harus menderita karena umatnya? Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang sakit hati ketika umatnya dikacaukan. Waktu terjadi ketidakadilan, terjadi kekerasan, terjadi kekejaman, Allah sakit hati. Dan waktu Allah menyaksikan penyembahan berhala terjadi oleh anak-anaknya, pada waktu Allah melihat umatnya itu berbalik daripada dia sakit hati. Pada waktu dia menyaksikan kejahatan dari para pemimpin dunia ini, dia melihat pemberontakan umatnya terjadi di bumi ini, dia sakit hati. Karena dia sakit hati, dia murka. Lalu ada orang mengatakan, kok Tuhan murka? Kenapa Tuhan sakit hati? Aku mau menyembah Allah yang baik, aku tidak mau menyembah Allah yang murka. Aku tidak mau terima kalau Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang murka. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita mengatakan, aku tidak mau terima Allah yang murka, maka hati-hati, engkau juga akan mengatakan, aku tidak mau menerima Allah yang mengasihi aku. Kenapa? Karena murka Allah adalah salah satu atribut Allah yang tidak bisa terlepas dari atribut Allah lainnya, yaitu kasih. Di tengah-tengah murkanya, yang 100% murka terdapat 100% rasa mengasihinya, rasa sayangnya. Saudara mau Tuhan yang tidak bisa marah, maka saudara juga harus terima Tuhan yang tidak bisa mengasihi. Kalau Tuhan tidak bisa mengasihi, maka dia tidak perlu diharapkan untuk marah. Ngerti ya saudara-saudaraku? Saya kasih contoh yang paling simpel. Saudara marah karena orang yang Anda sakiti itu. Anda marah karena orang yang Anda sayangi itu disakiti oleh orang lain. Anda marah karena orang yang Anda kasih itu mengalami masalah ataupun kejadian yang tidak adil di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau Anda mengatakan, enggak, saya tidak marah, saya tidak murka, maka saya berani katakan Anda tidak mengasihi orang yang Anda kasihi itu. Demikian juga dengan Tuhan, Dia sayang kepada kita, Dia sayang kepada kita, Dia tidak mau kita lari daripada Dia. Tetapi di tengah-tengah itu Dia melihat orang-orang yang dikasihinya itu murtad daripadanya. Dia melihat orang-orang yang dikasihinya itu mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak fair di dalam kehidupan ini. Dia melihat orang-orang yang Dia kasih itu di tengah-tengah penderitaan. Dia sakit hati. Dan dia murka akan hal ini. Tetapi puji Tuhan, satu ayat yang sangat indah sekali. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 30 ayat 6. Mazmur pasal 30 ayat 6. Saya bacakan buat saudara-saudaraku. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, ini merupakan pengalaman dari Raja Daud bersama dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu yang dia sembah itu adalah Allah yang murka. Tetapi dia katakan apa? Dia memang murka tetapi cuma sesaat saja. Seumur hidup dia murah hati kepada saya. Walaupun saya pernah berbuat salah, dia marah kepada saya. Tetapi murkanya itu cuma sesaat saja. Lalu apa lagi? Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, Raja Daud mengerti benar tentang kemarahan Allah yang penuh kasih. Daud mengerti bahwa Allah yang murka bukanlah Allah yang mendendam, tetapi Allah yang sebenarnya mengasihi umat pilihannya. Murkanya membawa manusia lebih dalam untuk mengenal Allah. Hajarannya menunjukkan bahwa ia mempedulikan, ia mengasihi kita. Di dalam murkanya kita sebenarnya menemukan arti sukacita. Sukacita yang sejati. Kenapa? Karena sukacita sejati yang sebenarnya bukan sukacita tanpa ada hajaran Tuhan. Tetapi justru melalui hajaran Tuhan kita dikoreksi untuk menjadi lebih benar. Dan kita justru bersukacita di dalamnya.
Kalau seorang papa tidak pernah marah anaknya, ya anakku terserahlah dia mau apa. Maka itu bukan papa yang mengasihi anaknya. Nah itulah Tuhan kita. Dan Daud menyadari bahwa ketika ia menghukumnya, Allah itu menghukumnya, Allah tetap mengasihinya. Buktinya ia hanya mengalami kesengsaraan sebentar, lalu sukacita muncul setelahnya. Mungkin ketika kita mendapat murka, Allah yang mengoreksi, menegur kita, mungkin secara keras, kita mungkin jengkel, kita mungkin tersinggung, tetapi kita menangis. Tetapi yang kita sadari adalah apa? Murkanya itu menempa, mengajar, dan membawa kita untuk terus hidup di dalam kasih-Nya. Nah itulah yang terindah. Ya kan, bahkan penulis Ibrani mengatakan apa? Ibrani pasal 12 ayat 6 di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan pada waktu melihat anaknya dalam keadaan susah, dalam keadaan berbuat kesalahan, hatinya sedih. Dia menderita, dia sakit hati, dia menderita karena umatnya. Allah sangat mempedulikan ciptaannya. Karena itu Allah sangat ingin ciptaannya itu menjadi baik. Begitu ciptaannya itu dijalankan dengan cara yang menyakiti hatinya, dia menjadi sedih, dia menjadi murka. Allah adalah Allah yang menderita karena sakit hati ketika ciptaannya dikacaukan. Nah saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau kita membuat Allah sakit hati? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah murka. Allah sudah katakan jangan pernah makan buah itu. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan itu. Allah murka, tetapi di tengah-tengah murkanya itu dia sedih melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia kalau boleh katakan, ya, saya coba ekspresikan itu. Kenapa sih Adam dan Hawa begitu lemah? Padahal sudah kuingatkan. Kita merasakan nggak bagaimana menderitanya hati Allah pada waktu melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di tengah-tengah sakit hatinya, di tengah-tengah sengsaranya, di tengah-tengah penderitaannya dia murka. Tetapi di tengah-tengah murkanya itu ada kasih. Apa buktinya kasih itu? Dia datang mencari Adam dan Hawa. Dia tanya dia panggil Adam, di manakah kamu? Hawa, di manakah kamu? Adam dan Hawa bersembunyi. Nah, saudara-saudaraku, apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana? Tentu tahu. Tetapi kenapa dia mempertanyakan, Adam, di manakah kamu? Hawa, di manakah kamu? Allah yang menunjukkan bahwa di tengah-tengah murkanya, dia mengasihi mereka. Lalu apa yang terjadi? Dia berikan kepada mereka kulit untuk menutupi ketelanjangannya mereka. Kulit itu datangnya dari mana? Pengorbanan binatang. Ada darah dicurahkan. Ada penebusan yang Tuhan lakukan untuk Adam dan Hawa. Boleh nggak Tuhan berbicara? Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Dia gagal nggak apa-apa deh. Buang aja. Ayo pergi. Saya ciptakan Adam dan Hawa yang baru lagi. Bisa nggak? Bisa dong. Ya, tetapi apakah Tuhan melakukan hal itu? Tidak. Tuhan tidak melakukan itu. Dia menutupi kekurangan mereka. Dia menebus mereka. Dia ingin ciptaannya itu kembali kepada Dia. Dia mencari mereka. Dia memberkati mereka. Itu yang pertama. Allah adalah Allah yang menderita karena umatnya. Itu karena apa? Kasih-Nya yang tak berkesudahan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang menderita bersama dengan umatnya. Allah bukan cuma Allah yang menderita karena orang-orang disakiti, tetapi Allah juga adalah Allah yang disakiti bersama-sama umatnya. Kenapa bisa dikatakan tersebut? Saudara-saudara masih ingat Matius pasal 25? Itu yang berbicara tentang apa? Pada tuh raja itu datang, dia memisahkan antara kambing dan domba. Lalu apa yang terjadi? Di sana dikatakan kepada yang sebelah kiri, ya kan? Dia katakan kepada mereka, "Hanyalah kamu." Mungkin orang-orang itu bertanya, "Tuhan, kenapa kamu mengusir aku?" Lalu mungkin Tuhan Yesus menjawab,
Karena waktu aku menderita, kamu tidak menolongku. Mungkin ada yang protes, enggak benar. Kapan aku melihat Tuhan engkau menderita? Kapan aku melihat engkau tidak punya makanan? Tuhan katakan apa? Aku menderita bersama umatku. Aku menderita bersama orang-orang yang menderita. Pada waktu mereka kelaparan, aku ada di sana. Pada waktu mereka kesakitan, aku ada di sana. Pada waktu mereka kedinginan, aku ada di sana. Aku menderita bersama dengan mereka. Lalu Tuhan katakan kepada yang sebelah kanan, Tuhan mengatakan, ayo masuklah ke rumahku dan nikmatilah kerajaan yang sudah disediakan buat engkau. Mungkin orang kanan juga bertanya, melihat yang sebelah kiri bertanya begitu, dia juga bertanya, kepo ya. Tuhan, kenapa kita boleh masuk? Kenapa mereka nggak boleh masuk? Tetapi Tuhan katakan apa? Waktu aku lemah, aku sengsara, kamu menolong aku. Lalu mungkin mereka berpikir, kapan sih aku melakukan hal itu? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Yang kamu perbuat untuk orang-orang yang kurang di antara kamu itu, engkau melakukannya untuk aku. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang mengaitkan dirinya dengan orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi kita justru mengabaikan orang-orang seperti ini. Kita tidak punya belas kasihan. Bagaimana kita bisa menjadi anak dan murid Kristus kalau kita tidak pernah membiarkan belas kasihan itu muncul dari diri kita. Kita katakan kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak punya belas kasihan. Pada waktu kita melihat orang yang meminta-minta, kita pura-pura tidak melihat. Pada waktu melihat kecelakaan, mobil kita lewat, kita membuka jendela, apa yang terjadi ya? Oh, kecelakaan, kasihan ya, kasihan. Lalu pergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang menyiapkan uang untuk menolong orang miskin? Apakah kita ada menyiapkan tenaga kita untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan? Ada budget khusus, ada waktu khusus yang kita sediakan. Untuk perpuluhan kita sediakan. Kemudian untuk pekerjaan Tuhan harus ada. Untuk tabungan sendiri juga harus ada. Tetapi tolong tanya, untuk menolong orang yang miskin, apakah kita juga menyiapkan uang untuk itu? Ataukah kita melihat orang yang kekurangan, lalu kita sembarangan masuk ke dalam dompet kita, tarik yang paling kecil, nih untuk bantu kamu. Kita katakan kita sayang orang lain. Inilah Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang bersama-sama dengan umatnya yang sedang dalam menderita. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila kita tidak punya tabungan atau tenaga khusus untuk menolong orang, maka kita adalah orang Kristen yang paling kejam. Mungkin perkataan ini keras sekali ya. Kita adalah orang Kristen yang paling kejam. Kalau Tuhan datang hari ini, kita ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kerinduan untuk menjadi sama dengan orang yang lemah, itulah kerinduannya Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, yang kasih-Nya yang tidak berkesudahan, Dia melakukan apapun untuk dunia ini dengan mati di kayu salib. Dia mau diidentikan dengan yang paling rendah. Dia datang bukan sebagai raja yang keren, yang lahir di istana, yang lahir dengan semua makanan yang enak. Tidak. Tetapi dia datang dengan satu posisi sebagai seorang anak tukang kayu. Papaku juga tukang kayu. Ya. Aku lahir, papa itu seorang tukang kayu. Dia menciptakan mebel. Lalu waktu aku makin besar, usahanya makin besar, dia jadi kontraktor. Ya kan? Aku merasakan bagaimana anak seorang tukang kayu. Siapa dia? Oh, anak tukang kayu. Ya, tapi itulah Tuhan. Tuhan datang, Tuhan ingin dekat dengan orang-orang yang paling rendah, orang-orang yang dibuang. Dia mengasihi orang-orang itu. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupannya?
Orang berbalik dari dia. Orang meneriakkan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Lalu dia digantung di kayu salib. Tuhan membuktikan kasih-Nya yang tak berkesudahan di atas kayu salib itu. Itulah Allah adalah Allah yang menderita bersama dengan umat-Nya. Yang ketiga, Allah adalah Allah yang menderita bagi umat-Nya. Nah, di sini kita bisa melihat keunikan dari salib Kristus. Allah menderita karena umat-Nya. Allah bukan hanya menderita bersama umat-Nya, tetapi melampaui akan hal itu, yaitu apa? Dia menderita bagi umat-Nya, supaya umat-Nya tidak perlu menderita. Allah menderita bagi kita, supaya kita tidak usah menderita lagi. Allah menderita untuk membebaskan umat-Nya dari kesengsaraan hidup di dalam dosa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat satu bagian Alkitab. Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat ke-7. Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, kalimat-kalimat ini dari Yesaya ini sedang mengarahkan kita untuk memandang kepada Mesias yang tersalib itu. Mesias yang tersalib itu adalah tema Kristen yang paling tidak masuk akal bagi orang Yahudi. Tetapi itu adalah hal yang paling indah, tema yang paling indah bagi iman orang Kristen. Allah adalah Allah yang mengasihi ciptaannya. Allah adalah Allah yang ingin mengoreksi, memperbaiki ciptaannya. Satu salom yang indah yang dia ciptakan antara Allah dengan ciptaannya. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, salom itu pecah. Salom itu hancur, tidak ada lagi. Tetapi Allah tidak mau dan tidak rela ciptaannya itu hancur begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Dia mau menjadikan ciptaannya itu baik kembali. Dia mau membawa mereka itu untuk kembali lagi kepadanya. Dia menderita bagi umatnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib terjadi pemulihan ciptaan. Pemulihan terjadi karena seluruh akibat dosa dan murka Allah sedang difokuskan ke salib. Kita seharusnya yang disalibkan di sana. Tetapi Yesus yang rela menanggung semua penderitaan buat kita. Di atas kayu salib, Yesus menyiapkan ciptaan yang baru. Di atas kayu salib, dia menanggung kerusakan dari ciptaan yang lama. Ini namanya Allah menderita bagi umatnya. Nah, Kristus menjalani ini. Kristus rela mati di kayu salib. Dan justru karena kematiannya, ciptaan itu dipulihkan kembali. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi pemulihan ciptaan. Kasih Allah adalah kasih yang tak berkesudahan. Allah yang rela menderita bagi umatnya. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang familiar buat kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk menyelamatkan kita, Allah mengutus anaknya untuk menderita, untuk disiksa, untuk
hakimi, untuk dijalani di sepanjang jalan Via Dolorosa tersebut. Sampai dia mati di kayu salib. Kasihnya yang tak berkesudahan itu membuat dia harus pakai cara ini. Ya kan? Tolong tanya, kalau Tuhan tidak mau pakai cara ini, bisa nggak? Bisa. Dia Tuhan, kenapa nggak bisa? Dia bisa katakan, simsalabim, kembali lagi. Normal kembali. Dia bisa membalikkan ciptaan yang rusak itu kembali ke ciptaan yang lama. Sebagaikan seperti menyulap sesuatu. Dia katakan simsalabim, kembali lagi. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah ingin apa? Allah ingin berpartisipasi di dalam penderitaan umatnya. Allah ingin berpartisipasi dan hidup bersama dengan umatnya. Allah ingin berpartisipasi dan menderita bagi umatnya. Itulah karya terbesar untuk menunjukkan kasihnya yang tak berkesudahan itu. Kalau kita menjadi Allah, aku pernah berpikir, kalau aku yang menjadi Allah gimana ya? Mungkin aku akan panggil ular, sini loh, gara-gara lu toh ciptaanku jadi rusak, sini. Nah sekarang minta maaf gak lu? Iya Tuhan minta maaf, tadi tergoda sih ya, itu sih gara-gara iblis. Lalu dia katakan, ayo lu minta maaf kepada Adam dan Hawa. Ya Adam sorry, karena ucapanku kalian jadi berdosa, ya kan? Lalu Adam dan Hawa juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sorry, maafkan, ampuni, izinkan aku, kita ini tinggal di Taman Eden, jangan buang kita. Lalu Tuhan katakan, benar ya, janji lo ya, janji lo, benar lo. Ya sudah, ayo kembali lagi kepada ciptaan. Mudah toh? Ya kan? Satu peristiwa yang mudah sekali dan happy ending, semuanya happy. Tidak usah menderita, tidak usah jalan salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Allah yang di surga tidak mau, Allah Bapa tidak mau hal itu terjadi. Allah Bapa ingin meresapi bersama yang menderita karena umatnya. Allah ingin apa? Yang menderita bersama dengan umatnya. Allah yang ingin menderita bagi umatnya. Allah mengambil bagian dalam penyelamatan itu. Tuhan Yesus mengambil bagian. Dia berpartisipasi karena kasih yang tak berkesudahan. Nah saudara-saudaraku, luar biasa sekali. Dan pada puncak penyelamatan itu adalah kayu salib. Pada waktu kita bertanya, di mana Tuhan pada waktu aku menderita? Tuhan akan menjawab, aku di atas kayu salib. Di mana Tuhan pada waktu aku mengalami kejadian-kejadian tidak fair di dalam hidup ini? Tuhan katakan, aku ada di Golgota. Kasihnya yang tidak berkesudahan itu melingkupi kita semuanya. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan mau melakukan hal seperti itu? Jawabannya cuma satu, kasihnya yang tak berkesudahan. Bisa kita bayangkan betapa lebarnya, betapa panjangnya, berapa tingginya, berapa dalamnya kasih Kristus kepada kita. Semua boleh berakhir, tetapi kasih Kristus tidak akan pernah berakhir. Tidak berkesudahan kasih Kristus. Nah saudara-saudaraku, siapakah aku ini? Siapakah engkau ini? Bagaimana dengan hidup kita? Kita seringkali menyalahkan Tuhan akan keadaan kita. Kita seringkali lupa, kita seringkali tidak sadar bahwa kasih Tuhan melampaui semua yang kita gumulkan di dalam kehidupan ini. Siapa kita? Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan? Seperti lagu ini menanyakan, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau menyayangiku? Dan dengan apa aku balas Tuhan? Selain puji dan sembah engkau. Itulah yang bisa kita lakukan, puji sembah kepada Tuhan. Untuk kasih yang tak berkesudahan itu. Saudara-saudaraku, ini malam terakhir dari retreat AWG ini. Kita sudah mendengar selama 4 malam itu kasih Tuhan
yang begitu luar biasa. Apa respon kita? Apakah kita cuma sekedar mendengar setelah itu melupakannya? Tetapi malam ini saya ingin menantang Anda untuk mari kita ambil komitmen sekali lagi. Mari kita mau diubahkan hidup kita sekali lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ingat siapakah kita ini? Tetapi jadi bijinya, matanya Tuhan. Inilah kehidupan kita. Saya mau kita ambil komitmen untuk malam ini. Kalau memungkinkan, teman-teman yang di rumah, ayo kita berlutut. Teman-teman yang di dalam gereja ini, ayo kita maju ke depan. Kita juga berlutut bersama, kita mau doa bersama, kita mau ambil tekad, kita mau ambil komitmen untuk malam ini. Pada waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, mari kita merenungkan kembali kasih yang tak berkesudahan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Apakah kita seringkali menyalahkan Dia akan penderitaan hidup kita? Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan masih baik? Apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Apakah kita punya kehidupan doa yang benar dengan Tuhan? Mungkin di antara kita ada yang sudah mengalami kekecewaan di dalam hidup ini. Ada yang merasa bahwa doa mereka selama ini, doa kalian selama ini tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga Anda mengambil keputusan, untuk apa saya percaya Dia? Selama ini mungkin kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kita tidak haus lagi untuk membaca firman Tuhan. Kita menganggap semuanya itu tidak ada gunanya. Di manakah Tuhan pada waktu penderitaan, pada waktu kekecewaan itu terjadi? Malam ini kita mendengar Allah menderita karena umatnya. Allah menderita karena engkau. Allah menderita bersama dengan engkau. Allah menderita untuk engkau. Saudara-saudaraku, mari di malam ini kita berkomitmen kepada Tuhan sekali lagi. Kita katakan, aku mau bertobat. Aku mau membangun kembali relasi dengan Tuhan. Aku mau kembali kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih yang tak berkesudahan itu di dalam kehidupan aku. Aku mau lebih baik lagi, lebih setia lagi di dalam doa, di dalam mendengar firman dan meresponi firman. Aku mau beribadah betul-betul kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sesaat. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan. Bapa kami di surga, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Engkau melihat kami semuanya yang berlutut di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan Tuhan.
Kami menganggap kekecewaan di dalam hidup ini, kami menganggap penderitaan di dalam hidup ini, kami menganggap bahwa semua yang kami minta kepada Tuhan itu, Tuhan tidak pernah mendengar, Tuhan tidak peduli akan hidup kami. Kesengsaraan yang kami jalanin itu kami merasa bahwa cuma kami yang jalanin, Tuhan, itu seakan-akan jauh daripada kami, Tuhan. Tetapi malam ini kami diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu itu melingkupi kami. Engkau Allah yang mau menderita untuk kami. Engkau Allah yang mau menderita karena kami. Dan Engkau Allah yang menderita bagi kami. Semuanya itu untuk menunjukkan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Inilah kami semuanya, Tuhan, yang malam ini mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati kami. Engkau melihat hati kami yang bertobat di hadapan-Mu, Tuhan. Bawa kami kembali kepada dekapan-Mu, Tuhan. Bawa kami kembali kepada Engkau. Biarlah malam ini kami boleh mengambil tekad untuk mempunyai hubungan yang baik, yang shalom dengan Engkau kembali, Tuhan. Kami rindu untuk berdoa bersama dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu setiap hari, setiap saat. Kami rindu untuk mempunyai hubungan yang indah di dalam penyembahan kami kepada Engkau, Tuhan. Kalau selama ini kami sudah cuek, kalau selama ini kami jauh dari Tuhan, kalau selama ini ibadah itu kami tinggalkan, tetapi malam ini kami mau bertobat. Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu. Engkau melihat, Engkau menyaksikan lubuk dalam yang terdalam dari hati mereka, Bapa. Engkau tahu mereka bertobat, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang membawa mereka untuk dekat kembali kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.